Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah menikah, ya sudah pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual, ya itu sudah menjadi hal yang ya wajib ya, karena bisa meningkatkan ya kedekatan, ya melepaskan ya stres, ketegangan, menciptakan suasana romantis, dan tentu ya itu supaya memiliki ya keturunan juga ya, ataupun memiliki baby. Tetapi kalau seandainya belum menikah, ya harus hati-hati, harus dipikir-pikir matang-matang, ya harus ditimbang-timbang lagi ya, karena ya ini kondisi yang nggak bagus ya, ya baik secara moral, baik secara kesehatan ini juga nggak bagus. Apalagi nanti ujung-ujungnya sampai ya mengalami kecanduan seksual. Ya ini bisa menimbulkan ya masalah-masalah. Karena nanti dampak negatifnya banyak sekali kalau teman-teman mengalami kecanduan seksual. Apa sih kecanduan seksual itu? Ya intinya kecanduan seksual itu ya ketika ya seseorang itu tidak bisa ya mengontrol, ya memilah ya perilaku terhadap seksualnya. Ya pikirannya selalu ke arah ya seksual, ya kemudian ada dorongan-dorongan ya ke arah seksual yang kadang nggak bisa dikendalikan. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya bisa melakukan hal-hal negatif ya ke arah seksual. Ciri-ciri ketika orang mengalami kecanduan seksual yaitu ya melakukan masturbasi ya ketika sendirian, ya kemudian mengutamakan hal-hal yang berbau seksual dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, ya hobi menonton film porno, ya kemudian misalkan ada pasangan walaupun belum resmi, ya itu hanya sebagai ya pelampiasan hasrat seksual. Bahkan ya bisa melakukan hal yang tidak normatif, ya misalkan menunjukkan alat kelaminnya di depan publik. Akibat yang bisa saja terjadi akibat kecanduan seksual, ya misalkan yang pertama itu kehamilan yang tidak diinginkan. Hati-hati ya untuk perempuan yang belum menikah ketika mengalami kecanduan seksual, ya bisa saja nanti mengalami kehamilan yang tidak diharapkan ataupun hamil di luar nikah. Ya kondisi ini tentu nggak bagus untuk kesehatan ibu, kesehatan janin, ya kemudian ya terhadap keluarga juga nggak baik. Yang kedua, terkena penyakit kelamin. Kecanduan seks ya bisa saja ya nanti terkena penyakit kelamin ataupun mengalami penyakit kelamin ya akibat sering gonta-ganti pasangan, ya bahkan tidak sedikit yang ya ke pekerja komersial ya. Kemudian tidak tahu riwayat kesehatannya, tidak peduli riwayat kesehatannya. Ya akhirnya ya mengalami penyakit kelamin, ya tertular ataupun ya ditularkan. Nah jadi dipikir-pikir lagi, jangan sampai nanti menyesal, ya mau berobat nanti takutnya malu, ya bingung nggak tahu ke siapa, ya akibat terkena penyakit kelamin. Jadi dipikir-pikir lagi. Ketiga, hubungan tidak sehat. Orang yang kecanduan seks ya biasanya kan memiliki ya hasrat yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang normal. Ya ini bisa saja ya kesulitan bagi pasangannya. Ya hubungan jadi nggak sehat. Ya misalkan ya baru saja melakukan hubungan, kemudian beberapa saat melakukan hubungan lagi, ya hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan pasangannya. Ya pikirannya hanya ke arah sana saja. Ya kemudian memiliki pasangannya pun hanya sebagai pelepasan mungkin ya. Kondisi-kondisi ini ya tentu sulit dipahami oleh pasangan yang normal. Akhirnya untuk membina hubungan yang sehat ataupun hubungan yang normal seperti pasangan lainnya itu akan sulit. Yang keempat, tidak produktif. Seseorang yang kecanduan seksual ya ini bisa menjadi tidak produktif ya karena pikirannya arahnya ke sana saja ya. Ya kemudian nggak fokus, kemudian kurang berkonsentrasi, ya bekerja juga jadi nggak optimal. Ya bersosialisasi bisa terganggu, baik ke keluarga, ke teman, ke sahabatnya. Ya jadi yang ini bisa jadi tidak produktif. Kelima, gangguan psikologis. Akibat kecanduan seks ini, ya seseorang itu bisa mengalami gangguan psikologis. Ya jadi bisa merasa malu, ya bisa merasa stres, ya depresi, ya bisa merasa cemas, ya karena kesulitan ya mengendalikan pikirannya ataupun hasratnya. Yang keenam, terjerat masalah hukum. Ya kondisi ini jangan sampai terjadi ya. Dan ini bisa terjadi. Ya misalkan terjerat masalah hukum ini ya pelecehan seksual,
pemerkosaan, misalkan suka mengintip, yang sengaja masang CCTV ataupun kamera di kamar mandi untuk mengintip, ya akhirnya terjerat masalah hukum. Nah, jadi akibat-akibat seperti inilah ya yang bisa terjadi. Nah, mungkin teman-teman ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar akibat apa saja akibat kecanduan seksual. Mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya? Ya silakan tulis di kolom komentar. Ya, kalau teman-teman suka video ini silakan bagikan, jangan lupa subscribe video ini. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Ya, salam sehat, sampai jumpa.